Halo semuanya, selamat datang di channel Himakom Universitas Pertamina. Oke, pada video kali ini akan menjadi video perdana yang ada di channel Himakom Up. Nah, sesi ini kita beri nama Morning Debate. Jadi pada dasarnya morning debate ini adalah sesi di mana akan ada dua tim yang kemudian akan diberikan satu mosi atau satu pernyataan yang akan diperdebatkan. Di morning debate ini akan ada dua tim, yaitu tim Loka dan tim Tara. Oke, biar nggak kelamaan, mungkin boleh kali ya dari tim Loka dulu untuk perkenalan. Oke. Dari di sini gue ada Hudan dari Komunikasi Angkatan 20. Gue Putri dari Komunikasi 2020. Oke, gue Gerald dari Komunikasi 2019. Oke, ini dari tim Loka ya. Sekarang kita lanjut ke tim Tara nih. Silakan perkenalan diri. Ben. Ya, nama gua Ben Rodrigo dari angkatan 2019. Nama gue Givanska Gita dari Komunikasi Angkatan 2019. Diego Justin dari Komunikasi 2019. Oke. Tara, Oke. Udah nih ya, kita udah perkenalan sama dua tim. Jadi kita mungkin langsung jelasin aja kali ya cara mainnya tuh gimana sih. Oke, kita langsung ke cara permainannya. Tadi kan udah dijelasin juga di awal kalau misalnya akan ada satu mosi atau satu pernyataan yang akan didebatkan oleh kedua tim. Nah, jadi sekarang kita akan random dulu nih mosinya apa. Apa ya? Oke. Semakin banyak anggota di suatu divisi kepanitiaan, semakin efektif. Oke. Setelah tadi kita udah dapet nih mosinya, sekarang kita akan tentuin pakai koin tim mana yang pro dan tim mana yang kontra. Oke, kita kasih pilihan ke tim Loka dulu kali ya. Oke. Kalian mau gambar atau angka nih? Gambar aja. Angka aja. Angka, oke. Nggak diskusi dulu ya. Oke. Tapi mau angkat juga Angka. Enggak bisa. Oke, tim Loka akan pilih angka dan tim Taranya berarti yang gambar ya. Oke, kita lempar ya. Bisa dong. Kita lempar ya, walaupun nggak jago melempar ya. Kita lempar. 1, 2, 3. Angka. Mau lihat nggak boleh. Gambar. Oh, ulang. Kita ulang ya. Kita ulang ya, karena adil banget tadi. Oke, ulang ya. Bisa Kita ulang gitu ya. moderatornya? Bisa. 1, 2, 3. Kita buka ya. 1, 2, 3. Gambar. Tadi yang gambar ini atau ini ya? Ini ya? Iya. Oke. Kalian mau pro atau kontra? Aja kali ya. Bentar. Dipikirkan dulu mau pro atau kontra. Kontra deh. Kontra. Yakin? Nggak bisa ganti ya? Itu nggak yakin tuh. Netral bisa. Nggak bisa. Kontra pro. Gimana? Mau kontra atau pro? Tunggu sebentar. Tanggal berapa? 11. Iya. Kontra. Oke. Tara, kontra. Jadi udah ditentuin ya untuk tim Tara akan menjadi tim kontranya nih. Berarti tim Loka apa? Tim pro. Tim pro. Oke. Oke, jadi di sini kita akan memberikan waktu 15 menit untuk masing-masing tim melakukan case building dari tim mereka masing-masing, mereka pro ataupun kontra. Nah, untuk case building kita mulai dari sekarang. Yeay. Oke, 15 menit telah berlalu, setiap timnya sudah melakukan case building dari masing-masing argumennya. Dan sekarang sebelum kita melakukan adu argumen, gue akan bacain dulu nih aturan mainnya. Jadi setiap tim akan mendapatkan waktu 3 menit untuk memaparkan argumennya. Dan di 30 detik pertama, kelompok lawan atau tim lawan hanya boleh mendengarkan. Jadi belum boleh dilakukan sanggahan atau interupsi gitu. Jadi di 2 menit 30 detik selanjutnya baru boleh dilakukan interupsi gitu. Dan tim yang lagi memaparkan argumen ini boleh menerima ataupun menolak dari sanggahan tersebut gitu. Oke.
daripada berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja ke sesi debatnya. Oke, sebelum sesi debat dimulai nanti saat 30 detik pertama gue akan kasih aba-aba ya untuk tim lawan. Mungkin kotak-kotak aja kali ya. Itu berarti tandanya 30 detik pertama sudah lewat. Oke, kita langsung mulai dari tim pro dulu kali ya. Tim lo, Kak. Oke, silakan dipaparkan argumennya 3 menit dari sekarang. Oke, gue Udan dari angkatan 20. Di sini gue bakal maparin salah satu argumen kita mengenai semakin banyak anggota di satu kepanitiaan maka akan semakin efektif. Argumen pertama kita bahwa ketika semakin banyak anggota di satu kepanitiaan maka akan semakin banyak pula pekerjaan yang dapat terhandle dengan sangat baik. Dengan begitu bentuk koordinasi setiap pekerjaan akan semakin mulus dan akan cepat terselesaikan. Maka dengan itu semakin banyaknya anggota akan mempermudah setiap bentuk pekerjaan yang diberikan kepada setiap divisi. Lanjut ke argumen kedua. Jadi kami membuat argumen kedua yaitu semakin banyak anggota yang ada dalam divisi kepanitiaan maka semakin banyak ide-ide yang dapat diciptakan dari anggota divisi itu sendiri. Jadi ide-ide yang tersedia dalam anggota kepanitiaan itu juga tidak monoton atau lebih bervariasi. Jadi panitia juga bisa memakai ide-ide yang lebih beragam lagi. Nanti yang bakal dilakuin dalam kepanitiaan itu. Betul. Setuju. Oh, disangka boleh ya? Tapi nanti dulu nanti. Oke. Lanjut nih. Mau dibantah atau? Lanjut aja habisin. Lanjut aja dulu. Oke, lanjut. Waktu tetap di jalan ya. Oke, yuk. Santai aja, Iya, iya. Ya masa dipotong-potong terus pikir lanjut aja. Oke. Waktu jalan, Ger. Yuk. Jadi kalau dari Dipotong terus kita kan gak enak. Bang, udah bang. Jadi kalau dari kita poin yang ketiga itu adalah ketika di sebuah anggota kepanitiaan itu atau divisi panitia itu lebih banyak, kalau misalnya ada tugas-tugas yang tiba-tiba membutuhkan revisi atau perbaikan yang dadakan, nah itu tuh nggak repot gitu. Artinya kita bisa kita bisa dihandle sama beberapa orang dan itu tuh langsung gitu bisa diperbaiki. Beda kalau misalnya satu orang satu tugas itu tuh susah gitu di revisi dan itu biasanya makan waktu yang lama ya. Jadi kenapa kita bilang itu semakin efektif ya karena kalau ada perbaikan, ada revisian itu tuh cepet diselesaikan. Bener lagi. Oke. Tapi mau disanggah langsung aja. Udah selesai Kita nih. pengen nyangka. Bener. Lu nggak disanggah. Disanggah dong ya. Harus disangka deh. Boleh sih. Tapi masa nggak mau disanggah? Kayaknya setuju aja deh ya. Yakin nih? Kalah dong kalau gitu. Oh, kalah ya? Enggak. Boleh disanggah? Kangen gitu. Ben. Disanggah. Duluan. Sisa 47 detik. Ladies first. Lo aja dulu. Ben. Ya, kita sebenarnya di sini nggak setuju ya sama pendapat kalian. Oke, kenapa? Tapi bener semua sih. 30 detik terakhir. Coba dilanjutin Greg. Gak tahu mana. Mana? Masa setiap akademik harus revisi? 20 detik terakhir. Akademik apa? Udah lah kita. Surrender. Yakin nih? Bukannya bentar. Bukannya kalau misalnya makin banyak orangnya nih, makin banyak anggotanya nih, terus nanti yang punya tugas, tuh malah makin lengah gitu kayak masih bisa dipakai. Waktunya habis. Oke. Oke, jawab. Sayang banget yang kita salah satu wah. Iya, ayo. Udah gak dipanjangin tadi. Oke. Waktu 3 menit. Kita lantai ini udah loh, habis. Kak. Oke. Ya. Oke, waktu 3 menit untuk tim lokal udah selesai. Tadi udah dilakukan. Oh, ya simpan ya. Ulang. Oke, 3 menit sudah berlalu. Sekarang boleh dari tim lokal disimpulkan gitu satu orang. Ya, jadi silakan Putri. Karena di sini kahimnya Bang Gerald, silakan. Oh iya, boleh. Kalian aja yang nyimpulin nih. Gimana kalau kita gabring? Oke, boleh. Yuk. Boleh. Jadi kesimpulannya adalah ketika suatu panitiaan itu memiliki banyak anggota, maka hal itu dianggap efektif. Kita setuju karena yang pertama, jadi semakin banyak anggota, semakin banyak hal yang bisa dikerjakan dan itu jadi efektif untuk pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, semakin banyak anggota yang ada dalam kelompok itu, maka ide-ide yang ada dalam grup itu, kelompok itu bakal semakin banyak. Jadi itu terhindar dari yang namanya groupthink. Terus yang ketiga,
bahwa setiap dalam kepanitiaan pasti ada yang namanya revisi, dan apabila banyak anggota yang ada dalam keanggotaan itu, maka untuk menghandle semua revisi yang ada, maka itu akan lebih mudah dan lebih cepat untuk dilakukan. Ya benar sekali yang disampaikan Putri, jadi saya juga ingin tambahkan. Oke, kita apresiasi dulu ya untuk tim Loka. Mungkin lanjut kali ya, kita dengerin sih argumen dari tim Tara nih gimana nih kontranya nih. Oke, kita mulai ya. 3 menit dari, udah siap nih? 3 menit dari sekarang. Ben, Ya. Jadi semakin banyak yang ada di kelompok berarti semakin efektif. Setuju sih. Itu bukan argumen. tapi ada tapinya, moderator. Tapinya. Oke, apa tuh? Tapi banyak kekurangan di situ. Yang pertama, kita ambil contoh dari gua sendiri aja nih ya. Kayak misalkan gua kerja kelompok di dalam satu kelompok yang banyak banget, pasti gua ngerasa kayak ada yang bisa nge-backup, ada yang bisa nge-backup. Oh, lu bebannya berarti ya, Mat? Apa? Lu beban kelompok. Bisa dibilang enggak juga sih, cuma ya kayak gitu. Coba dilanjutin lebih mau Gitu. Bisa. Nih kalau misalnya menurut gua, kalau misalnya dalam satu kepanitiaan terus anggotanya banyak banget itu benar kata Ahmad tadi kayak kalau misalnya ada tugas pasti kayak ada Greg ini, ada Ahmad ini, jadi biar mereka aja yang ngerjain Interupsi. gitu. Boleh? Nggak boleh, nggak boleh. Boleh. Tapi kami nggak nerima moderator. Boleh. Tapi nggak nerima gimana dong? Coba kita dengerin dulu. Coba Cerita. dengerin dulu. Dengerin dulu. Apa tuh? Yuk. Tadi bilang kelompok apa tugas ya? Kan kita lagi bahas kepanitiaan. Enggak, Kalau contohnya, kepanitiaan itu ada contohnya. keterikatan. Contohnya Kalau itu kelompok itu- analoginya, Ger. Udah ya itu masa kalian kepanitiaan kepanitiaan. Tadi kami setuju loh sama kalian setuju dong sama kalian. Nggak bisa lah kayak gitu. Tugas kan jangka waktu itu ya, Tapi kan kepanitiaan di dia- dalam kepanitiaan itu juga pasti kan ada Ada tugasnya. tugas-tugasnya. Iya, itu maksudnya. Tapi kan banyak lebih jelas bagiannya. Semakin banyak orangnya berarti semakin besar kita Boleh agak menghadapi lebih tenang ya. Tapi kan tadi lu bilang Udah saya. Lanjut, Ger. Iya, Oke, boleh dilanjut. Kalau misalnya banyak banget anggotanya juga itu biasanya alur komunikasinya juga jadi ribet, terus banyak kepala juga kan. That's Banyak right, baby. Terus juga sering miskomunikasi. banyak kok miskomunikasi. Interupsi. Banyak kepala. Ya, Semakin banyak orang semakin banyak kepala. Semakin banyak kepala semakin banyak. Emang ada di kepanitiaan ini? Emang di kepanitiaan ada orang buntung? Ya lanjut Greg. Boleh dilanjut. Bisa dicari sih. Masih ada lagi? Gini sebenarnya gini. Oke, boleh Bapak. Silakan. Jadi kalau masalah kepanitiaan tentang efektivitas kerja itu kita berbicara kualitas bukan kuantitas. Oke, baik. That's right, baby. Yes. Sekian dari kami. Tara huhu. Mau disanggah masih ada 30 detik terakhir? Apa terlalu berat? Iya. Berikan. Apa terlalu keren? Gimana, kami? gimana? Terlalu keren ya kami. Sanggah? Kayak terlalu keren. Langsung kesimpulan aja kali ya. Iya. Oke, berarti udah mau di-cut nih ya di sini. Yakin? 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 Udah yakin. Oke, kita stop ya. Oke, boleh untuk tim Tara menyimpulkan dari segala argumennya. Jadi kesimpulannya semakin banyak orang nggak juga semakin efektif. Itu aja sih. Itu Tidak aja. ini. Itu emang konten. Enggak. Sebenarnya enggak, karena semakin banyak orang di satu penelitian Oh, masalah. tidak menjamin semakin tinggi tingkat efektivitasnya gitu. Oke. Tapi sebelumnya kami kelompok Tara karena kecerdasan kami tidak Tara. Kemudian baik. Selain itu kita ngambil analogi dari pohon, semakin tinggi pohon semakin banyak ranting yang bergesekan. Begitu juga dengan kepanitiaan. Maksudnya, tunggu dulu dong. Kalau pohon kaktus dulu gimana? Iya. Gini. Gimana? Semakin tinggi pohon di depan rumah Yudida itu kan makin banyak ranting bergesekan, makin banyak masalah. Oh, baik. Jadi karena makin banyak pemikiran, makin banyak ide. Jadi kayak kan nggak menjamin makin banyak orang makin saling menerima pendapat tuh nggak selalu berlaku kayak gitu. Maksudnya kayak, iya, ada mikir A, ada mikir B, ada mikir C gitu. Jadi keefektifan itu bukan karena bagaimana jumlah orangnya, tapi bagaimana cara menyelesaikan tugasnya. That's right, my baby. Oke, sekarang akan gue sampein pemenangnya. Tapi sebelumnya, coba dong teman-teman yang nonton video ini boleh tulis di komen kira-kira menurut kalian setuju sama tim Loka atau tim Tara nih. Biar kita bisa pikir-pikir lagi kali ya, atau kita baca-baca lagi untuk Kalau kalian orang cerdas, pilihlah Tara.
Oh gitu katanya. Oke. Kalau kalian punya pohon Apa? kaktus, pilih pohon. Oke, baik. Kenapa berita lokal selalu membicarakan hal bodoh? Kita lanjut. Gue akan bacain pemenangnya. Jadi emang kuasanya ada di gue nih sebagai moderator. Oke. Udah siap? Enggak. Udah siap? Nggak siap, nggak tahu siapa yang Tapi menurut kalian siapa yang menang? Oh, pas kita Ya pasti. Percaya diri ya? Loka dong. Kalau menurut kalian? Loka dong. Oke. Semua berpihak ke tim Loka Loka. ya? Oke. Tapi Ya kali Tara. yang tahu pemenangnya kan gue ya. Jadi di sini gue akan Oke, sekarang gue akan sampein pemenangnya siapa. Oke. Udah siap ya? Udah siap? Tapi nggak ada suara. Oke. Drum roll. Pemenangnya adalah tim Tara. Ayo. Gimana? Ya. Boleh. Nggak boleh. Oke. Tapi kok bisa kalian menang ya moderator ya? Ya, Tapi gitu. kalian nyangka nggak sih kalian menang? Enggak, karena enggak layak emang. Kalau dari gue sih gue nyangka banget karena kita tahu kemampuan kita di atas. Percaya diri penting ya. Ya. Karena dari yang argumen yang diberikan pun itu argumen anak-anak. Oh gitu. Wah. And then because we are unity, you know. Oke. That's why we are a champion. Oke, percaya diri banget ternyata ya tim Tara. Sorry. Oke. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih kalian menang? Iya. Sebenarnya di sini karena gue yang pegang kendali, sebenarnya yang menang itu adalah yang jawabannya nggak logis gitu. Jadi bisa dinilai sendiri ya teman-teman di komen gimana setuju atau enggak sama pengumuman Berarti dari Tara gue orang gitu ya. goblok gitu. Enggak, maksudnya keren sih argumennya, cuma emang agak kurang logis gitu guys. Agak menyimpang dari nalar gitu ya. Iya gitu. Karena Walaupun kita mungkin harus ada yang ini ya. Berpikir out of the box. Iya. Oh, keren banget, bener keren banget. Out of the box lah. Jadi segmen 1 udah selesai, sekarang kita lanjut ke segmen 2 dengan mosi yang berbeda. Nah, sekarang kita akan randomin untuk mosi yang kedua. Kita mulai ya. Apa nih? Jadi mosi yang kedua ini adalah kuliah siang lebih enak daripada kuliah pagi. Oke. Nah, karena tadi tim Loka ini udah jadi tim pro-nya ya. Sekarang gantian dong ya. Tim Loka jadi yang kontranya, tim Tara yang pro-nya. Oke. Gantian? Iya, gantian. Tara jadi Loka. Bukan dong. Tim Taranya jadi yang pro-nya. Oke? Case building udah selesai nih. Kita lanjut ya untuk beradu argumen lagi kayak segmen pertama. Oke, kita mulai dari boleh deh tim Tara duluan nih. Mau 3 menit ya? Oke. Sabar ya, sabar. Kita mulai ya. 3 menit dari sekarang. Di sini gue mau ngasih tahu nih kenapa kuliah siang lebih enak daripada kuliah pagi. Soalnya yang pertama pastinya dari pagi ke siang itu kita bisa istirahat untuk mempersiapkan tenaga buat kuliah. Terus yang kedua, rata-rata kan anak mahasiswa ini kan memang kupu-kupu malam semua lah ya. Kupu-kupu malam, habis itu sering habis itu juga kita bisa malamnya ngerjain tugas sampai selesai, bisa begadang segala macam. Terus jadi waktu paginya itu bisa dipakai istirahat. Menurut gue gitu. Menurut kita. Kalau menurut gua kuliah siang itu lebih enak karena kita pagi-pagi ini udah bisa mandi, udah bisa makan, sudah bisa segerin pikiran kita lah gitu kan. Jadi pas lagi kelas itu udah seger, udah bisa nih masuk tuh mata kuliah itu. Dari Greg gimana? Nah, Gimana gue tuh? kuliah pagi siang. Paginya tuh kita udah bisa makan, mandi. Itu jawaban udah. Jadi kayak kalau di malam hari kan mahasiswa tuh kan banyak tugas ya. Kayak misal proposal lah dulu lagi kepanitiaan gitu yang mengharuskan kita untuk stay up at night gitu. Sebenarnya. Oke. Di mungkin Oh iya, kalau di sana boleh Kalau ya? sana sangat Iya, Gak usah takut. Jadi karena banyak waktu yang kita bisa untuk menugas dan berkegiatan itu mungkin sedikit menguras waktu ya. Apalagi kalau kuliah ditambah dengan kuliah pagi, belum tentu kan badan dan otak kita fresh gitu.
bukannya fresh malah di fresh. Oh, oke. Quotes lagi ya. Boleh disanggah kalau misalkan Mungkin mau disanggah atau emang kita terlalu benar gitu. saya diri lagi. Boleh. Oke, kita mau sanggah kalau misalkan kuliah siang kan tadi dia bisa makan dulu sama mandi dulu. Kuliah pagi itu nggak terlalu berubah banget, jadi bisa ngelakuin hal itu dan terus masih bisa fresh juga nih, baru bangun masih. Nah benar itu yang gue bilang tadi ke dia. Jadi lebih baik pagi nih kayaknya. Enggak juga, kalau kuliah sih, kuliah apa sih? Kita kuliah siang. Oh iya, kalau kuliah pagi, nih kita harus bangun dari jam berapa, harus prepare dulu buat diri, harus segala macam. Kalau kuliah siang, jangka waktu buat prepare itu panjang banget. Justru malas-malasan ya dulu gitu. Oh enggak? Ada nanti. Nah, itu banyak pagi kan? Emang Kalau misalnya kayak untuk fokus kan pasti lebih pagi lebih fokus gitu kan, kita lebih Lebih semangat ngantuk. juga, lebih ngantuk. Kalau pagi kan lebih ngantuk. Kalau siang itu karena kita udah istirahat, udah fresh, yang kita pikirin nanti siang, sore tinggal nongkrong. Oke. Itu dia. Karena gini pasti persentase absen yang paling rendah itu pada umumnya kuliah yang jamnya pagi. Iya. Karena ada absen. Enggak. Karena belum fresh. Oh iya sama. Gimana? Dan kuliah pagi. Istirahat yang terlalu lama malah bikin kita makin males. Enggak. Oh, saya istirahat sama Enggak gini. Tadi waktu udah mau habis ya udah. Oke. Udah argumennya udah cukup untuk yang pertama. Boleh deh disimpulin dulu dari argumen tadi apa? Ben. Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya kuliah siang itu memang lebih enak, jauh banget lebih enak. Soalnya kita bisa leha-leha dulu, bisa aktivitas, siapa yang mau olahraga dulu paginya kan, olahraga bisa kuliah. Terus kita bisa ngopi-ngopi dulu paginya, bisa biar bisa lebih stres nggak sih? Iya. Iya. Sebantu-bantu orang tua. Iya, dan biasanya Karena kuliah, padi. Banyak lah kalau pagi-pagi waktu luang. biasanya tuh kuliah pagi tuh lebih rentan hujan. Iya. Sering hujan, orang-orang kan naik motor terutama hujan. Iya. Kalau kuliah siang hujan bisa nungguin ntar, masih lama kuliahnya. Iya. Apalagi kalau misalnya kuliah online offline, kalau pagi-pagi mungkin driver Gojek masih tidur. Harusnya udah bangun mereka. Oke. Ini nggak sih moderator? Mungkin kita nggak tahu. Kan pernah jadi driver ojol katanya. Oke, udah cukup ya kesimpulannya. Oke, kita bisa next ke tim lokal dengan argumennya. Selama 3 menit kita mulai dari sekarang. Oke, jadi argumen pertama kita ini kita memanfaatkan masa muda banget ya. Kalau misalkan paginya kita kuliah, itu justru menjadi salah satu waktu terbaik. Karena siang ke sore sampai malam kita bisa pakai buat part time job. Nah, kita bisa bantu-bantu orang tua, kita bisa pokoknya melakukan part time job di masa kuliah ini penting banget, krusial banget buat kita. Nah, jadi kita memanfaatkan waktu luang kita. Ketika pagi kita leha-leha, kita ngapain leha-leha? Kita harus kerja terus-terusan, padutin waktunya karena masa muda ini gak lama lagi selesai. Terus sih. Aduh loh, lanjut. Tapi kita nolak. Mereka nolak. Kita nolak. Please lah, kami mohon lah, please lah. Kali ini doang. Oke, boleh lanjut. Jadi kalau menurut kita, kalau misalnya kuliah pagi tuh yang tadi dibilang kayak lebih fokus. Kalau misalnya kayak bangun pagi, terus kayak lebih semangat aja gitu. Kalau misalnya kayak lebih apa namanya? Kalau pagi-pagi kayak masih ceria, dan kalau misalnya orang tuh bilang kalau misalnya fokus tuh pasti di awal-awal, dan itu lebih untuk merangsang pelajaran. Kita dulu merangsang pelajaran gitu. Oke. Mau dilanjutin? Atau Kalau mungkin aku disangka aja kan. boleh disangka? Boleh. Ya emang kalian punya part time job sekarang? Silakan Bisa saya. di Sekarang punya. Enggak. Kita bisa jual online. Oh iya. Enggak gini, kita belajar berkaca dari lagu aja lah, kan lagu bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, gak ada kelas lagi, nggak ada. Tidur lagi. Tidur lagi, jadi kita tidur lagi siangnya baru beraktivitas. Nah, terus juga sanggahannya tadi, coba ya kita lihat teman-teman kita yang di kampus nih yang pagi-pagi masuk. Rata-rata biasanya apalagi anak yang suka kumpul malam ini kayak di kuliah tuh cuma tidur, capek, nggak fokus. Nah kalau kuliah siang jadi fresh gitu loh. Malamnya justru aktivitas malam, kita tangganya malam gitu. Pokoknya mana? Kalau siang-siang kan kita hidupin aku akan semangat kelas hari ini, karena kita pasti punya perhatian gitu. Pokoknya
soalnya kalau pagi-pagi ini masih ngantuk gitu ya Mbak. Jadi pelajarannya tuh nggak masuk gitu ke otak. Kan masih ngantuk, aduh masih pengen tidur. Sebenarnya gua siang atau pagi juga nggak masuk. Tapi lebih nggak masuk pagi kan. Lebih enak nggak masuk. Oke. Sampai juga di ujung acara yaitu pengumuman pemenang di segmen kedua. Tapi karena sebenarnya gue agak bingung mau nentuin pemenangnya, gue mau minta bantuan teman-teman di belakang kamera untuk vote siapa kira-kira yang menang di segmen kedua ini. Oke, dimulai dari tim Loka dulu deh. Siapa yang setuju sama Tara? Tim Tara. Siapa yang setuju sama tim Tara? Siapa? Siapa nih? Siapa nih? Tara. 12.722 orang. Oke. Baik. Itu. Banyak ya? Iya. Padahal cuma berapa? Oke, lanjut untuk tim Loka. Oke. Ada sama-sama kuat sebenarnya, tapi karena tadi udah di vote juga sama teman-teman dari kru di belakang kamera, jadi pemenangnya adalah drum roll. Tim Loka. Nanti kita lanjut ke babak final. Tapi emang agak bikin bingung sebenarnya ya, karena dua-duanya berarti menang kan. Tapi kita bisa simpulin kalau dari setiap argumen itu emang yang sebenarnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, karena setiap orang punya pandangan yang berbeda gitu ya. Jadi makanya di sesi ini emang seri gitu ya. Kita bisa berdebat apa nih? Kita nggak bisa berdebat. Itu sih boleh, tapi apa keputusan pemenangnya nggak bisa dibuat gitu. Up to you. Oke. Jadi udah jelas ya, ini emang pemenangnya seri gitu ya, dua-duanya menang di setiap segmennya. Tapi ya mungkin kalau kalian punya pendapat berbeda, boleh langsung tulis komen di bawah. Dan jangan lupa untuk di like juga, jangan lupa untuk di subscribe. Dan kita udah sampai di ujung acara. Terima kasih sudah menonton.